Mulai, saya akan hitung mundur di 5, 4, 3, 2, 1. Udah sampai. Thanks ya dinernya. Iya. Sebel. Udah muka sama foto beda. Makan minta dibayarin pula. 1-0. Bener kan tebakan papa? Cari pacar online sih boleh, tapi pastiin dulu dong identitasnya. Duh, kok gak diangkat-angkat ya? Kenapa tuh, Pak? Ada orang gak ngaku utang ke papa. Padahal ini jelas-jelas tanda tangan digital dari dia. Terus nggak mau bayar? Digital sih boleh, Pak. Tapi kalau scan-scan kayak gitu, bikin orang gampang ngeles. Bukan dia yang tanda tangan, bukan dia yang pasang gambar, editan lah. Nih, aku kasih tahu cara yang benar. Pakai Privy, pasti aman dan legal. Impas, satu sama deh. Makanya kalau mau tanda tangan digital, pakai Privy. Kamu juga, kalau cari pacar online, pastiin dulu Privy ID-nya. Udah sampai. Thanks ya dinernya. Iya. Sebel. Udah muka sama foto beda. Makan minta dibayarin pula. 1-0. Bener kan tebakan papa? Cari pacar online sih boleh, tapi pastiin dulu dong identitasnya. Duh, kok gak diangkat-angkat ya? Kenapa tuh, Pak? Ada orang gak ngaku utang ke papa. Padahal ini jelas-jelas tanda tangan digital dari dia. Terus nggak mau bayar? Digital sih boleh, Pak. Tapi kalau scan-scan kayak gitu, bikin orang gampang ngeles. Bukan dia yang tanda tangan, bukan dia yang pasang gambar, editan lah. Nih, aku kasih tahu cara yang benar. Pakai Privy, pasti aman dan legal. Impas, satu sama deh. Makanya kalau mau tanda tangan digital, pakai Privy. Kamu juga, kalau cari pacar online, pastiin dulu Privy ID-nya. Udah sampai. Thanks ya dinernya. Iya. Sebel. Udah muka sama foto beda. Makan minta dibayarin pula. 1-0. Bener kan tebakan papa? Cari pacar online sih boleh, tapi pastiin dulu dong identitasnya. Duh, kok gak diangkat-angkat ya? Kenapa tuh, Pak? Ada orang gak ngaku utang ke papa. Padahal ini jelas-jelas tanda tangan digital dari dia. Terus nggak mau bayar? Digital sih boleh, Pak. Tapi kalau scan-scan kayak gitu, bikin orang gampang ngeles. Bukan dia yang tanda tangan, bukan dia yang pasang gambar, editan lah.
Nih aku kasih tahu cara yang benar. Pakai Privy, pasti aman dan legal. Impas satu sama deh. Makanya kalau mau tanda tangan digital, pakai Privy. Kamu juga. Kalau cari pacar online, pastiin dulu Privy ID-nya. Udah sampai. Thanks ya dinernya. Iya. Sebel. Udah muka sama foto beda. Makan minta dibayarin pula. 1-0. Bener kan tebakan papa? Cari pacar online sih boleh. Tapi pastiin dulu dong identitasnya. Duh, kok nggak diangkat-angkat ya? Kenapa tuh, Pak? Ada orang nggak ngaku utang ke papa. Padahal ini jelas-jelas tanda tangan digital dari dia. Terus nggak mau bayar? Digital sih boleh, Pak. Tapi kalau scan-scan kayak gitu, bikin orang gampang ngeles. Bukan dia yang tanda tangan, bukan dia yang pasang gambar, editan lah. Nih aku kasih tahu cara yang benar. Pakai Privy, pasti aman dan legal. Impas satu sama deh. Makanya kalau mau tanda tangan digital, pakai Privy. Kamu juga. Kalau cari pacar online, pastiin dulu Privy ID-nya. Sampai. Thanks ya dinernya. Iya. Sebel. Udah muka sama foto beda. Makan minta dibayarin pula. 1-0. Bener kan tebakan papa? Cari pacar online sih boleh. Tapi pastiin dulu dong identitasnya. Duh, kok nggak diangkat-angkat ya? Kenapa tuh, Pak? Ada orang nggak ngaku utang ke papa. Padahal ini jelas-jelas tanda tangan digital dari dia. Terus nggak mau bayar? Digital sih boleh, Pak. Tapi kalau scan-scan kayak gitu, bikin orang gampang ngeles. Bukan dia yang tanda tangan, bukan dia yang pasang gambar, editan lah. Nih aku kasih tahu cara yang benar. Pakai Privy, pasti aman dan legal. Impas satu sama deh. Makanya kalau mau tanda tangan digital, pakai Privy. Kamu juga. Kalau cari pacar online, pastiin dulu Privy ID-nya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan selamat datang pada acara Expert Lab bersama Privi, Bulan Fintech Nasional 2022 dengan topik Trust but Verify, The Benefits of Digital Identity Verification on Digital Financial Services. Perkenalkan, saya Izar Muhardian yang akan memandu acara pada siang hari ini. Pertama-tama saya akan menyapa kepada para pembicara dan moderator yang saya hormati, Bapak Firly Ganinduto, Koordinator Tata Kelola Sertifikasi Elektronik Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika. Bapak Firly Ganinduto, Wakil Sekretaris Jenderal 2 Aftek, kemudian juga Ibu Marta Simbolon, Koordinator Tata Kelola Sertifikasi Elektronik Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kemenkominfo Republik Indonesia, Bapak Muhammad Rizky Sulistyo, Vice President of Solution Architect Privi, Bapak Kaspar Situmorang, Division Head of Digital Banking Development and Operation Division Bank Rakyat Indonesia, Bapak Muhammad Gibran, Economics and Business Anchor. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang telah hadir pada acara hari ini, dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada Privi yang telah mendukung acara siang hari ini. Expert Lab bersama Privi kali ini merupakan satu bagian dari rangkaian webinar peningkatan edukasi dan literasi di Bulan Fintech Nasional 2022 yang berlangsung dari tanggal 11 November hingga 12 Desember tahun 2022. Ikuti terus rangkaian kegiatan webinarnya dan dapatkan door prize menarik berupa 1 unit iPhone 14 Pro Max 256GB di Purple, 1 unit Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 5G, 1 unit Asus ROG Phone 6 Pro 512GB white color, 3 unit Lenovo V14 G2 i5, 3 unit Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G. Syarat dan ketentuan dapat dilihat di Instagram @fintechid. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan silakan mengisi daftar hadir yang sudah disediakan. Linknya ada di dalam kolom chat. Bapak, Ibu bisa langsung klaim untuk e-certificate dan berkesempatan mendapatkan door prize yang akan diundi pada periode akhir Bulan Fintech Nasional 2022. Sebelum memulai acara hari ini, izinkan saya ingin menyampaikan beberapa tata tertib webinar. Yang pertama adalah pastikan sinyal internet dalam kondisi terbaik. Gunakan PC atau laptop untuk mendapatkan tampilan terbaik. Apabila Anda menggunakan smartphone, atur smartphone Anda dalam mode landscape. Fungsi putar layar atau auto rotate diaktifkan. Gunakan headset atau earphone bila perlu agar suara narasumber dapat terdengar dengan jelas. Untuk kenyamanan bersama selama acara berlangsung, host akan mengatur mode mute atau sunyi pada suara peserta. Peserta yang ingin memberikan pertanyaan kepada narasumber dapat menulis pertanyaan pada kolom Q&A serta menyebutkan nama narasumber yang dituju. Pertanyaan disampaikan dengan jelas, sopan, dan tidak mengandung unsur sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Dan jangan lupa untuk mengisi daftar hadir di bit.ly/daftarhadir_il_privi. Link tersebut sudah disediakan di dalam kolom chat. Bapak, Ibu, untuk mengklaim e-certificate dan berkesempatan mendapatkan door prize yang akan diundi pada periode akhir Bulan Fintech Nasional 2022. Cara untuk klaim e-certificate sebagai berikut. Bapak dan Ibu mengikuti BFN program seperti hari ini. Mendapatkan kode e-certificate untuk kode hari ini boleh dicatat 202211003. Kemudian login ke website di www.fintechsummit.co.id, pilih menu e-certificate, klik redeem e-certificate, kemudian masukkan kode yang didapatkan tadi yaitu 202211003. Sekali lagi di 202211003. Bapak, Ibu, serta expert lab yang berbahagia, identitas adalah tanda atau ciri khusus yang melekat pada suatu individu atau kelompok yang membedakannya dengan yang lain. Identitas terdiri dari berbagai ragam, seperti identitas kebangsaan, identitas pribadi, identitas gender, dan lain sebagainya. Ragam identitas tersebut biasanya tertera dan melekat dalam identitas nasional atau National ID untuk membuktikan keaslian entitas tersebut. Penggunaan digital ID menjadi semakin krusial di era berkembangnya ekonomi digital saat ini. Digital ID dapat mempermudah proses verifikasi diri, mencegah duplikasi,
duplikasi akun maksudnya, kemudian juga meminimalisir resiko pencurian data, memudahkan pelacakan individu yang melakukan aktivitas ilegal, dan meningkatkan pengendalian sharing data. Pada sektor jasa keuangan, khususnya perbankan, Digital ID dapat meningkatkan pengalaman pelanggan, meningkatkan produktivitas, sekaligus meningkatkan manajemen resiko. Beberapa keunggulan penggunaan Digital ID pada layanan digital banking antara lain proses autentikasi menjadi lebih sederhana, kemudian juga meningkatkan kualitas layanan, meningkatkan manajemen risiko keamanan data, dan merampingkan prosedur autentikasi karyawan. Di Expert Lab bersama Privi siang hari ini kita akan memberikan pemahaman mengenai pentingnya verifikasi identitas secara digital pada sektor jasa keuangan, memberikan pemahaman mengenai dukungan pemerintah dalam membangun ekosistem ekonomi digital, serta menyampaikan success story tentang pemanfaatan verifikasi identitas secara digital pada sektor jasa keuangan. Sebelum mulai acara, mari kita simak opening remarks yang akan disampaikan oleh Bapak Firly Ganinduto, Wakil Sekretaris Jenderal 2 Aftek. Kepada Bapak Firly Ganinduto, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Marta Simbolon, Koordinator Tata Kelola Sertifikasi Elektronik, Direktorat Dirjen Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bapak Kaspar Situmorang, Division Head of Digital Banking Development and Operation Division, Bank Rakyat Indonesia, Bapak Muhammad Rizky Sulistyo, VP Solution Architect Privi, Bapak Muhammad Gibran, Economic and Business Anchor, beserta seluruh peserta webinar yang mewakili regulator, industri, pengamat, dan publik. Mewakili Dewan Pengurus Harian Aftek, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak dan Ibu panelis serta moderator yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada acara siang hari ini. Kami juga ingin mengucapkan dan menyampaikan terima kasih kepada Bapak, Ibu anggota Aftek, para perwakilan instansi pemerintah, industri, pengamat, serta publik yang hadir pada sesi diskusi siang ini. Sebagai perkenalan, Asosiasi Fintech Indonesia atau AFTEK merupakan asosiasi fintech pertama yang berdiri tahun 2016 dan mewakili bisnis model fintech di Indonesia. Pada saat ini, AFTEK mewakili 355 penyelenggara fintech dari lebih dari 20 bisnis model fintech dan sebagai asosiasi yang ditunjuk oleh OJK sebagai asosiasi bagi penyelenggara IKD berkomitmen untuk bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan daya saing sektor jasa keuangan dan ekonomi digital guna mendorong inklusi dan literasi. Salah satu program flagship kami adalah Bulan Fintech Nasional atau BFN yang tahun ini diselenggarakan mulai 11 November sampai 12 Desember 2022. Bapak, Ibu, dan para hadirin sekalian, identitas adalah suatu tanda atau ciri khusus yang melekat pada suatu individu atau kelompok yang membedakannya dengan yang lain. Di Indonesia, KTP atau kartu tanda penduduk merupakan identitas nasional guna membuktikan seseorang individu adalah warga negara Indonesia. Seiring dengan kemajuan teknologi di zaman yang serba digital saat ini, identitas pun mengalami peralihan dari bentuk fisik menjadi digital. Identitas digital menawarkan suatu nilai dan kemudahan baik bagi perorangan maupun perusahaan di dunia. Di antara nilai keunggulan yang ada, antara lain seluruh informasi data pribadi individu sudah terekam secara digital sehingga proses validasi dan identifikasi akan lebih singkat. Mencegah adanya duplikasi akun dan kemudahan melacak individu yang melakukan aktivitas ilegal. Kemajuan teknologi juga telah mengubah perusahaan, organisasi, dan modul operasional dari analog menjadi serba digital. Transaksi online yang dilakukan konsumen menjadi penggerak roda transformasi digital dalam bisnis.
Hal ini menumbuhkan digital trust yang pada gilirannya akan mendorong pengembangan ekonomi digital. Verifikasi identitas digital berperan penting untuk meningkatkan konversi konsumen dalam transaksi. Verifikasi identitas juga berperan dalam upaya know your customer atau KYC. Oleh karena itu, proses verifikasi identitas digital harus memiliki alur yang rapi, mudah, dan aman. Verifikasi individu merupakan proses pembuktian kebenaran identitas menggunakan ciri khas dari seseorang yang terlekat dalam identitas digital. Verifikasi individu penting karena terdapat banyak aksi kejahatan dengan memanipulasi data, salah satunya adalah data pribadi seperti identitas. Keamanan data pelanggan merupakan aspek paling penting yang harus dijaga untuk membangun kepercayaan antara konsumen dan perusahaan. Pemberian identitas digital konsumen dilakukan secara konsensual. Perusahaan wajib memberikan jaminan data tidak akan disalahgunakan. Oleh karena itu diperlukan dukungan, sinergi, dan kolaborasi antara pemerintah dan swasta dalam mewujudkan infrastruktur ekosistem ekonomi digital melalui penerapan verifikasi identitas digital yang aman dan handal. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Bulan Fintech Nasional 2022, pada sesi Expert Lab kali ini, antara lain akan menghadirkan diskusi seputar verifikasi identitas secara digital, dukungan pemerintah dalam memperkuat ekosistem ekonomi digital melalui pemanfaatan identitas digital, serta sukses story tentang pemanfaatan verifikasi identitas secara digital pada sektor jasa keuangan. Akhir kata, mewakili Aftek, saya mengucapkan terima kasih dan selamat berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih banyak kepada Bapak Firly Ganinduto atas opening remarks yang telah disampaikan. Sebelum masuk ke acara utama, Bapak Ibu yang berbahagia, kami invite seluruh panelis dan juga moderator untuk dapat membuka kamera untuk kita berfoto bersama terlebih dahulu. Boleh silakan bersiap-siap, kita akan hitung mundur bersama-sama dari 3, 2, 1 untuk diabadikan. Oke, kita hitung bersama-sama 3, 2, 1. Baik, satu kali lagi kita hitung bersama-sama 3, 2, 1. Oke, baik, terima kasih kepada Bapak Ibu, seluruh panelis dan juga moderator yang telah berfoto bersama dengan kita. Acara selanjutnya adalah acara utama kita, yaitu diskusi panel yang akan dipandu oleh Bapak Muhammad Gibran. Sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu profil singkat Bapak Muhammad Gibran sebagai berikut. Saat ini menjadi Economic and Business Anchor di CNBC Indonesia TV sejak Agustus 2019 sampai dengan saat ini. Kemudian menjadi Community Engagement Specialist di Cuans Financial Application dari April 2022 sampai dengan saat ini. Kemudian juga menjadi Financial Communication Consultant di Kiroyan Partners Public Affairs. Itu sejak April 2022 sampai dengan saat ini. Kemudian juga pernah menjadi News Presenter and Reporter di Kompas TV dari Januari 2014 sampai dengan Agustus 2019, dan pernah juga menjadi announcer di Madama Radio Makassar dari Maret 2012 hingga September 2014. Baiklah Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, kepada Bapak Muhammad Gibran, waktu dan tempat kami persilahkan. Baiklah, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya di siang hari ini. Perkenalkan, saya Muhammad Gibran akan menjadi moderator di siang hari ini. Sesuai dengan tema Expert Lab kita di siang hari ini, yaitu Trust but Verify, the Benefits of Digital Identity Verification on Digital Financial Services. Tentunya tujuan dari Expert Lab kita di siang hari ini yaitu memberikan pemahaman mengenai pentingnya verifikasi identitas secara digital pada sektor jasa keuangan, dan juga memberikan pemahaman mengenai bagaimana dukungan pemerintah dalam membangun ekosistem ekonomi digital, dan juga bagaimana success story tentang pemanfaatan verifikasi identitas secara digital. Saya juga mau menyapa para panelis atau speakers kita di siang hari ini. Izinkan saya menyapa satu persatu.
tentunya di siang hari ini ada Ibu Marta. Selamat siang Ibu Marta, semoga sehat selalu. Selamat siang juga saya ucapkan kepada Bapak Kaspar dan juga Bapak Rizky. Selamat siang, terima kasih sudah bergabung di siang hari ini. Sebelum kita memasuki sesi pemaparan dari para panelis kita di siang hari ini, saya mau membacakan satu persatu CV singkat dari para panelis kita di siang hari ini. Yang pertama adalah Ibu Marta Asima Bungasari Simbolon. Saat ini menduduki posisi sebagai Koordinator Tata Kelola Sertifikasi Elektronik di Direktorat Tata Kelola Aplikasi Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dan tentunya beliau berpengalaman di bulan September 2012 sampai dengan Agustus 2018 as a kasih tanda tangan elektronik, dan juga di September 2018 sampai dengan di September 2020 di posisi Kasubdit Tata Kelola Sertifikasi Elektronik. Selamat siang Ibu Marta, terima kasih sudah bergabung bersama kami, semoga sehat selalu. Saya ucapkan juga selamat datang dan saya akan membacakan CV secara singkat, yaitu Bapak Kaspar Situmorang. Bapak Kaspar Situmorang memiliki pengalaman di tahun 2016 sampai 2017 di Southeast Asia Director Lotus Player, lalu di tahun 2017 sampai dengan di tahun 2021 EVP Digital Banking Development and Operation Division PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, dan juga di tahun 2019 sampai 2021 Board of Commissioner PT Fintech Karya Nusantara atau Link Aja. Dan di April 2021 sampai dengan September 2022 CEO PT Bank Raya Indonesia Persero Tbk, dan saat ini beliau di Digital Banking Development and Operation Division di Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Selamat siang, selamat datang Pak Kaspar, semoga sehat selalu. Selanjutnya juga saya mau menyapa panelis kita di siang hari ini, ada Bapak Muhammad Rizky Sulistyo. Bapak Muhammad Rizky saat ini menjabat sebagai VP of Project Business PT Privi Identitas Digital dari Januari 2022 sampai dengan saat ini. Dan di Juli 2019 sampai dengan Desember 2021, beliau pernah menjabat sebagai Project Business Manager at PT Privi Identitas Digital. Dan di Juni 2018 sampai Juli 2019, beliau pernah di Fintech and Banking Channel Manager at PT Privi Identitas Digital. Selamat siang, selamat datang Pak Rizky, semoga sehat selalu tentunya di siang hari ini. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, setelah saya membacakan CV dari para panelis kita di siang hari ini, tentunya akan ada sesi pemaparan yang akan dimulai oleh Ibu Marta Asima Bungasari Simbolon. Kepada Ibu saya persilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih Mas Gibran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kita semua. Yang terhormat para narasumber acara Bulan Fintech Nasional 2022 dan para hadirin yang kami hormati, kami akan langsung memaparkan materi. Minta tolong panitia untuk bisa menampilkan materi yang sudah kami siapkan. Oke, ya. Next ke slide selanjutnya aja, kita melihat ya dari data yang kami tampilkan di layar bahwa saat ini jumlah pengguna internet di Indonesia itu sudah diperkirakan mencapai 210 juta, ya, di mana 190 juta itu adalah pengguna aktif media sosial, ya, ada 86,6% itu pengguna Instagram dan 85% itu pengguna Facebook. Lalu rata-rata pengguna ya mengakses gawainya, perangkatnya itu sehari itu waktu durasi aksesnya itu di 8 jam sampai 36 menit setiap harinya. Dan 60% dikatakan bahwa para pengguna ini berbelanja online sekali setiap seminggu. Ya. Dan sejak pandemi kemarin itu ada 21 juta orang ya pengguna layanan digital di Indonesia yang meningkat ya. Dan nilai ekonomi digital sesuai dengan pertumbuhan valuasi dari hitungan Google Temasek itu ada potensi valuasi kita itu tahun 2025 itu akan meningkat 20% menjadi 146 miliar.
Ada data juga bahwa penggunaan e-money juga ya itu sudah mencapai 24,8 triliun. Penggunaan nilai transaksi digital banking kita juga itu sudah mencapai 3.468 triliun. Ya, data-data ini menunjukkan bahwa kenaikan jumlah pengguna internet ini, lamanya durasi akses ya, membuktikan bahwa dominasi penggunaan mobile device adalah bukti adanya perubahan budaya masyarakat Indonesia saat ini yang lebih mobile first ya. Mereka membawa aktivitas kita itu semakin digital ya, menjadi terjadinya dunia digital dan menjadikan sebagai bahan ruang realitas kita saat ini. Semua aktivitas sudah kita lakukan secara digital. Next. Nah, banyaknya identitas yang kita gunakan saat ini, Bapak dan Ibu ya. Kita hampir semuanya layanan saat ini menggunakan layanan digital online, dan hampir di semuanya kita mendaftarkan identitas kita. Ya, layanan keuangan perbankan ya, satu orang itu saya rasa lebih dari satu akun bank yang dimiliki. Kemudian layanan pemerintahan, layanan kesehatan, layanan pendidikan ya, bahkan layanan e-commerce saat ini kita juga mendaftarkan identitas digital kita. Nah, banyaknya identitas kita yang dipakai saat ini ya, data dilihat dari tahun 2021 ternyata terdapat 20 kasus jumlah pelanggaran data pribadi yang ditangani oleh Kominfo ya. Terlebih di tahun 2022 ini ya, sempat kita dengar hampir setiap hari data dari PSE kita bocor ya. Kemudian ada sebanyak 5.676 konten yang ditangani di Kominfo itu terkait fintech ya. Lalu ada 40.369 laporan itu adalah mengenai aduan rekening terkait penipuan transaksi online. Nah, ini sangat banyak ya terkait data-data kita yang ternyata bocor juga terkait dengan data pribadi kita. Next. Sehingga kita melihat ya, seiring berkembangnya aktivitas online kita saat ini, identitas digital ini semakin tertanam di dalam setiap kegiatan yang kita lakukan sehari-harinya. Nah, untuk menjalankan kegiatan itu kita harus menjalani proses autentikasi yang memberikan kepercayaan kepada pihak lain atau orang lain siapa sebenarnya kita di dalam melakukan transaksi. Apa yang menjadi hak kita di dalam menggunakan layanan yang tersedia saat ini. Ya. Bahkan rata-rata disebutkan dari data World Economic Forum dikatakan bahwa ada 92 akun ya yang rata-rata dimiliki oleh setiap pengguna ya. Ini data tahun 2018 ya. Sehingga membuat kondisi ini dapat meningkatkan potensi fraud ya. Kalau satu orang saja ada 92 akun dikali berapa juta pengguna penduduk ya, itu bisa meningkatkan potensi fraud dan ancaman terhadap perlindungan data pribadi kita. Ya, karena saat ini masih setiap layanan itu memberikan data pribadi ke banyak pengendali data ya. Seharusnya yang mau kita bangun itu adalah masyarakat itu tidak perlu memberikan data pribadi yang berulang kali. Ya. Cukup hanya satu kali, namun data itu dapat dipergunakan ya di beberapa atau banyaknya layanan saat ini yang dilakukan secara digital. Nah, inilah yang akan kita harapkan, kita memiliki sebuah identitas digital yang bisa dipakai bersama di banyak layanan. Nah, keuntungan dari pemanfaatan digital ID di negara lain sebenarnya sudah terlebih dahulu mengimplementasikan ya. Contoh di India di sektor keuangannya mereka menghemat ya rata-rata dari 5 USD, $5 gitu ya di dalam membuka account itu setelah mereka memiliki identitas digital itu bisa menghemat sampai sekali buka layanan itu hanya $0,70 ya, di bawah $1 setelah mereka mengimplementasikan identitas digital. Kemudian di Amerika juga di sini disebutkan bahwa informasi medis ini dengan menggunakan identitas digital, Amerika juga berhemat sampai 130 miliar USD. Kebayang ya, kita misalnya BPJS kita, data-data kita ya, belum kalau kita nanti data yang sama kita mau pakai klaim asuransi, kita harus copy lagi data kita, submit lagi
semuanya berjalan secara manual ya. Lalu di sektor pemerintahan disebutkan yang kami lihat kemarin di Kanada dikatakan proses autentikasi dan validasi identitas itu mampu menghemat ya atau menyelamatkan kerugian yang mencapai 482 juta Kanada dollar. Nah, inilah alasan kita melihat beberapa manfaat identitas digital. Banyak sekali negara-negara lain yang sebenarnya sudah mengimplementasikan dan merasakan manfaat dari penerapan identitas digital ini. Next. Nah, sehingga kita bisa bertanya, jadi apa itu digital ID? Tadi pas di pembukaan juga sudah disampaikan ya, apa itu digital ID, kemudian moderator, Pak Firly juga tadi sudah menyampaikan ya. Next lagi. Nah, sebenarnya peraturan Menteri Kominfo di nomor 3 tahun 2021, next slide, sudah disebutkan ada definisi identitas digital ya. Peraturan Menteri Kominfo nomor 3 2021 disebutkan identitas digital adalah informasi elektronik yang memuat identitas unik dari suatu subjek hukum yang pemanfaatannya berada di bawah penguasaan dari subjek hukum yang terasosiasi dengan identitas tersebut. Ya, jadi adanya suatu identitas unik katanya ya. Semua orang itu harus unik identitasnya yang kita pakai di dunia digital. Nah, apa hubungannya dengan PSRE saat ini atau penyelenggara sertifikasi elektronik saat ini? Definisi sertifikat elektronik di dalam Undang-Undang ITE tahun 2008 disebutkan bahwa sertifikat elektronik ini adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik atau PSR Indonesia. Sini kita bisa melihat ya, sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh PSRE Indonesia di dalamnya itu sebenarnya terdapat kunci publik ya. Kunci publik ini dihasilkan setelah setiap individu itu diverifikasi secara akurat. Ya, kunci publik itu pun hanya terkait dengan individu tertentu. Tidak boleh kunci publik itu dimiliki oleh 2 atau 3 orang bersamaan. Hanya 1 orang memiliki 1 kunci publik. Sehingga sertifikat elektronik ini mengikat identitas individu dan dapat digunakan sebagai digital ID kita saat ini. Ya, saat ini Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika atau Aptika Kominfo telah melakukan kajian beberapa kali terkait implementasi identitas digital ini dan ke depan akan berperan sangat penting kita lihat dalam pengembangan ekonomi digital ya. Nah, tahun depan di Kominfo sendiri sudah akan melakukan uji coba dengan PSR Indonesia dan mengajak beberapa relying party siapa yang akan memanfaatkan identitas digital yang diterbitkan oleh PSR Indonesia ini. Tentu dukungan dari Kominfo itu kita sudah mempersiapkan dari sisi kerangka regulasi ya, kita sudah mempersiapkan ada Undang-Undang ITE, adanya Undang-Undang PDP yang baru saja diundangkan, kemudian PP 71, Peraturan Menteri Kominfo 11 2022, Peraturan Kominfo 3 2021 itu sebenarnya untuk mempersiapkan implementasi dari identitas digital. Yang kedua adalah kita membangun ekosistem teknologi kita itu yang berfokus pada digital trust karena saat ini setiap transaksi itu berlandaskan trust ya dan termasuk juga terhadap identitas yang dimiliki setiap orang. Kemudian kita juga di Kominfo punya program untuk menguatkan SDM digital ya, artinya kita memperkenalkan konsep dan manfaat identitas digital, lalu kita juga melakukan literasi digital kepada masyarakat ya, kita bangun digital skill, digital safety, digital culture dan digital ethics ya. Ini yang kita lakukan untuk mendukung implementasi identitas digital di Indonesia. Next. Ya. Kemudian kita juga sebenarnya sudah menyusun juga di di KBLI, kita sudah menyiapkan KBLI baru terkait aktivitas penyediaan identitas digital yang tadinya belum ada. Kemudian kita di data BPS, kemudian kita daftarkan adanya aktivitas identitas digital ini ya, disebutkan kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan identitas digital yang representasi entitas di dalam sistem elektronik ya. Jadi kalau kita punya KTP ya itu dipakai di dunia nyata, tapi kalau kita di dunia digital yang kita harapkan
kita dapat interop dengan aplikasi yang lain dan cukup hanya satu kali, ya kita memerlukan identitas digital ini. Lalu next. Ya, ini adalah yang kami lihat saat ini ketika melakukan kajian kondisi existing layanan online kita atau layanan manual kita saat ini adalah masing-masing layanan itu membangun cara verifikasi identitas para calon pelanggannya. Ya, Bank A membangun verifikasinya, Bank B juga membangun verifikasinya, dan yang lain-lain ya, e-commerce membangun. Dan kita melihat bahwa cara-cara ini memiliki kapasitas yang rendah ya, karena setiap hari ada batasan akses ke Dukcapil untuk memeriksa identitas akurat itu ada batasannya. Ini ada kelemahannya ya. Kemudian nanti dalam sisi pengawasan kita lihat akan ada berapa ribuan ya layanan yang connect ke ke authoritative source data kita ya, sumber data yang terpercaya kita yang dikelola pemerintah. Kemudian bagaimana keamanannya nanti karena banyaknya hit terhadap data yang dikelola pemerintah. Nah, ini akhirnya apa? Layanan-layanan ini akhirnya tidak bisa interop ya. Akhirnya tidak bisa share ya, share antar identitas yang kita miliki dan sangat sulit untuk melakukan scale up. Nah, inilah visi kita di Ditjen Aptika itu akan membuatkan sebuah ke depan itu kita akan membangunkan penyelenggara verifikasi identitas kita sebutkan ya. Nah, di situ nanti akan ada beberapa, dalam hal ini nanti kita akan memakai teknologi yang dilakukan oleh CA juga, PSRE ini, menggunakan sertifikat elektronik. Nanti setiap orang, setiap layanan, relying party itu akan masuk ke agregator ya yang disiapkan di sini. Nah, sehingga siapapun PSRE-nya, siapapun penyedia identitasnya itu dapat dikenali di semua layanan. Ya, jadi akan ada satu layanan yang khusus, kemudian masyarakat bisa masuk ke sana. Kita mau transaksi apapun dapat kita gunakan di sana. Ya. Ini yang akan kita bangun di dalam waktu dekat. Next. Ya, itu presentasi kami ya. Jadi dengan adanya nanti sertifikat elektronik ini akan membuat identitas digital masyarakat kita. Masyarakat tidak perlu lagi memberikan data pribadi yang berulang kali, ya, melainkan cukup hanya perlu satu kali saja, karena melalui sertifikat elektronik nanti itu dapat dikenali di berbagai platform layanan kita. Demikian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Marta untuk pemaparannya, sangat menarik sekali, apalagi yang saya garis bawahi di terakhir ya Bu. Jadi sekali kita melakukan pendaftaran, kalau sudah terdaftar begitu kita sudah tidak usah lagi mendaftar kalau memang itu sudah berjalan dengan baik. Jadi satu kali memberikan identitas kita, itu yang akan kita gunakan di berbagai macam platform, utamanya platform digital ketika kita melakukan proses registrasi atau pendaftaran. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian dan juga para panelis kita di siang hari ini. Selanjutnya saya akan mengundang panelis kita di siang hari ini yang akan memaparkan tentunya pemaparannya atau materinya di siang hari ini. Saya persilakan dengan hormat Bapak Kaspar Situmorang untuk bisa memaparkan materinya. Silakan Pak. Terima kasih yang terhormat para narasumber, Ibu Marta Simbolon dari Kominfo, Mas Rizky dari Privi, dan juga Mas Gibran sebagai moderator. Senang sekali bisa hadir sore hari ini bersama-sama dengan teman-teman dari Aftek dan tentunya dari industri perbankan. Kita coba menggunakan eKYC ini tadi dan upaya untuk meningkatkan profitabilitas kita di perbankan dan juga kecepatan kita dalam melayani customer-nya. Mungkin dari panitia boleh ditampilkan pemaparan yang sudah kami persiapkan. Boleh ke slide berikutnya. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan peserta Aftek yang berbahagia, boleh ke slide berikutnya. Di hari ini saya coba sharing ada 3 topik, why-nya, what-nya, dan how-nya terkait tentang penerapan eKYC di industri perbankan ini dan bagaimana cara kita menyikapinya dan bagaimana menggunakannya untuk mendapatkan pertumbuhan yang eksponensial tadi. Boleh ke slide berikutnya. Banyak yang kita lupa bahwa di tahun 2021 kita pernah lihat bagaimana sebuah perusahaan yang namanya Tesla bisa mengungguli hampir 10 incumbent dalam industri otomotif begitu. Dari sisi kapitalisasi marketnya, kapitalisasi pasarnya,
digabungkan 10 daripada automakers tadi masih kalah dibandingkan dengan kapitalisasi market daripada Tesla begitu. Nah, tentu apa yang mendasari persepsi daripada capital market tadi terhadap Tesla tadi? Dan ada beberapa banyak kajian tentang ini, namun kami coba ngambil dari salah satu business school di Harvard Business School begitu. Kami lihat ada beberapa komponen. Yang pertama adalah banyak yang lupa bahwa salah satu yang membedakan proses pembelian mobil antara Tesla dengan incumbent yang sekarang adalah proses pembelian mobil di Tesla ini prosesnya sangat-sangat seamless begitu. Jadi proses pembeliannya sudah bisa dibeli melalui website yang mereka saja begitu. Tinggal scan wajah, scan KTP, tanda tangan digital, proses EKYC digital yang tadi berjalan dengan baik dan bisa langsung menggunakan mereka punya source of fund-nya baik dari banknya atau kartu kreditnya ataupun source of fund yang lain begitu. Bahkan yang terakhir mereka laporkan mereka mau bisa pembelian melalui Bitcoin begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini salah satu yang menciptakan keunggulan di sisi incumbent, keunggulan di sisi disruptor terhadap incumbent di industri otomotif begitu. Nah, kedua adalah bisa kita berkaca juga dari industri yang sudah sangat-sangat mature di China misalnya. Boleh ke slide berikutnya. Bagaimana China dalam sekitar 7 tahun terakhir ini bisa menciptakan 15 kali lipat pertumbuhan daripada mobile payments-nya tadi, dari yang sekitar 2 triliunan di 2015 menjadi sekitar 36 triliun US dollar, hampir sekitar 3 kali GDP-nya Cina di tahun 2020 itu tadi, total pembayaran yang terjadi di negara Cina begitu. Nah, ini salah satu kontributornya adalah akibat mudahnya, cepatnya, dan juga sangat-sangat seamless daripada EKYC yang ada di Tiongkok begitu. Nah, ini yang saya rasa perlu kita apresiasi, dan bagaimana lanskap ataupun playbooknya di perbankan dunia dan khususnya di Indonesia. Boleh kita berikutnya. Kita lihat tadi seperti yang disampaikan oleh narasumber sebelumnya, Ibu Marta, bagaimana perilaku customer tadi sudah berubah begitu. Bagaimana tadi spending waktu di social media, spending waktu di berbagai platform digital tadi kurang lebih 8 jam per hari begitu, dan ini tentu saja mendisrupsi perilaku-perilaku kita dalam menggunakan berbank tadi begitu. Yang tadinya kita ada di perbankan, ada pada circle 1 daripada customer tadi, atau yang kita bilang di old retail banks model, sekarang sudah pindah ke tengah begitu, menjadi di circle 2-nya begitu. Sehingga circle 1-nya daripada customer yang sekarang adalah yang paling sering dia gunakan, ride hailing, e-commerce, fintech, travel platform, digital wallet, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu maka muncullah sebuah framework baru bagaimana kita berkolaborasi daripada industri perbankan tadi dengan industri lain jasa keuangan yang berbasis digital tadi melalui proses B2B, 2C tadi. Sehingga kalau kita lihat lanskapnya di Indonesia sudah banyak sekali saya rasa yang menarik bagaimana kolaborasi antara pemain yang native digital tadi dengan perbankan tadi bahkan menelurkan disrupsi-disrupsi baru menjadi sebuah bank digital. Boleh ke slide berikutnya. Bagaimana kita lihat di Indonesia para pemain-pemain yang native digital tadi sekarang sudah memiliki bank begitu dan mengakselerasi proses penciptaan rekeningnya, pinjamannya, dan seterusnya tadi yang berbasis EKYC digital tadi, sehingga kita patut berbangga. Saya rasa Indonesia memiliki salah satu negara yang memiliki bank digital yang paling banyak dan paling sehat begitu dibandingkan negara-negara lain, katakanlah misalnya di Australia begitu, yang baru saja menutup 2 bank digitalnya di Australia misalnya begitu. Nah, untuk itu bagaimana di industri perbankan dalam 5-10 tahun ke depan, hasil dari perkawinan antara monoline dan multiline ini tadi. Boleh ke slide berikutnya. Kalau kami melihatnya, 3 cohort ataupun 3 grup daripada lanskap perbankan Indonesia, baik hybrid bank, syariah bank, dan digital bank, betul-betul mengutilisasi kesempatan yang sudah diberikan oleh regulator kita yang keren-keren, OJK, Dukcapil, Kominfo, BI, dan lain sebagainya, yang betul-betul mendorong proses KYC digital tadi itu, sehingga menciptakan keunggulan-keunggulan baru dalam menciptakan pertumbuhan dan profitabilitas. Bagi bank hybrid misalnya, seperti Mandiri yang semakin cepat dengan Livin-nya dan Kopranya, Bank BRI yang begitu cepat juga dengan BRI-nya dan BRI Spot-nya, begitupun dengan BCA, dengan berbagai macam inovasinya, berbasis EKYC digital tadi bisa menciptakan keunggulan-keunggulan baru. Begitupun dengan Bank Syariah, ada BSI, berkolaborasi dengan Grab untuk pembukaan tabungannya, dan mengotomasi tadi proses-proses pembukaan tabungan berbasis KYC.
Dan tentu tadi seperti yang saya sampaikan, bagaimana kolaborasi antara pemain yang digital native dengan industri perbankan menghasilkan bank digital tadi. Salah satunya adalah grup keuangan BRI, misalnya menelurkan namanya Bank Raya, bisa mengeluarkan pinjaman digital berbasis dana talangan tadi yang bisa tumbuh kurang dari 8 bulan 2,4 triliun rupiah dengan NPL misalnya hanya 0,4% begitu. Nah, apa yang mendasarkan ini? Boleh ke slide berikutnya. Nah, ini salah satu keunggulan juga di Indonesia, saya rasa. Boleh kita ke slide berikutnya. Yang salah satu keunggulan kita di Indonesia adalah kita sudah punya sebenarnya norma sosial yang sejak dulu ada di Indonesia yang namanya kasbon begitu ya. Saya rasa di warung-warung kita zaman dulu sampai sekarang juga sering mendengar kata-kata kasbon itu. Nah, di grup keuangan kami di BRI, kita bagaimana coba untuk menciptakan versi digital daripada kasbon tadi dengan menciptakan sebuah pay later tadi begitu. Kita mulai sejak 2019, kita bangun platform yang namanya Ceria di Bank BRI, dan biometrik, tinggal scan wajah, scan KTP, tanda tangan digital, duitnya bisa cair kurang dari 5 menit, bisa digunakan di berbagai e-commerce. Nggak stop sampai situ, kita bangun juga bank digital sejak 2021, kita berikan yang namanya kasbon tadi ke beberapa agen-agen laku pandai kami, agen BRI Link namanya, kasbon tadi atau dana talangan tadi, dan bisa tumbuh sangat cepat karena tinggal scan wajah, scan KTP, tanda tangan digital tadi, kurang dari 5-15 menit, uangnya bisa cair. Satu hari dia bisa mengambil 5-8 kali, udah jam-jaman, tenornya harian, pakai bunga dan seterusnya. Inilah yang menyebabkan sosial norma tadi, kasbon tadi, bisa kita tirukan. Terima kasih kepada para regulator yang sudah memberikan kesempatan untuk pinjaman digital ini tadi hadir di Indonesia akibat kita memiliki yang namanya electronic KYC tadi atau digital validation study begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan Aftek yang berbahagia, boleh selanjutnya ke slide berikutnya. Tentu selain daripada regulator, kita juga wajib berterima kasih kepada penyelenggara PSRE begitu ya, sertifikat elektronik ini. Ada teman-teman dari Privy ID yang kami sejak 2019 berkolaborasi intensif begitu untuk menciptakan keunggulan tadi seputar pembukaan tabungan, pinjaman yang bisa dalam hanya beberapa menit saja membuka tabungan maupun pinjaman tadi, dan tentunya dengan sehat bisa bertumbuh. Nah, terima kasih juga akibat regulator dan kolaborasi dengan PSRE ini tadi. Kalau kami lihat secara analitik, angkanya adalah millions. Sejak tahun 2000 sampai 2011 begitu kurang lebih, CAGR atau pertumbuhan dari tahun ke tahun untuk number of account rekening itu kurang lebih ada sekitar 3-3,1% begitu. Namun sejak 2012 sampai sekarang begitu pertumbuhan daripada rekening di Indonesia tadi, alhamdulillah bisa bertumbuh di atas double digit, di atas 13 sampai ke 14% sejak 2012 sampai ke 2021. Nah, ini tentu saja akibat dorongan daripada dukungan daripada regulator dan juga akibat daripada pemain PSRE yang ada di Indonesia. Nah, untuk itu maka kita masuk ke bab kedua. Boleh ke slide berikutnya. Saya ingin sedikit berbagi kepada teman-teman yang di pemain di incumbent di industri perbankan Indonesia, apa yang menjadi KYC framework daripada industri sektor perbankan Indonesia. Boleh ke slide berikutnya. Kita lihat bagaimana kita sudah didukung betul-betul habis-habisan oleh regulator sehingga tidak ada lagi istilah kata blocker sebenarnya. Yang ada adalah masih banyak beberapa pemain di industri khususnya incumbent yang masih belum berkenan untuk masuk mencoba electronic KYC itu tadi. Padahal semua instrumennya sudah di-endorse, sudah di-enable oleh para regulator kita. Dan tentunya sudah ada pemainnya juga, para PSRE tadi yang siap membantu para perbankan seperti Privy tadi misalnya, yang betul-betul bisa membantu kita untuk menciptakan keunggulan seputar pembukaan tabungan dan pinjaman digital kita. Berikutnya, kenapa incumbent ataupun pemain bank di Indonesia industri harus mengimprove dia punya KYC-nya tadi. Secara singkat, dari beberapa materi yang kami pelajari dari riset dari beberapa konsultan yang terkenal, secara umum adalah intinya dalam permainan di era digital ini, retensi daripada customer tadi sangat-sangat penting. Customer retention itu yang menyebabkan profitabilitas kita bisa bertumbuh dengan baik dari hari ke hari. Nah, pentingnya KYC tadi itu adalah bisa kita menciptakan keunggulan seputar pembukaan tabungan, pinjaman, yang retensinya luar biasa cepat, luar biasa baik, sehingga akhirnya customer satisfaction-nya bertumbuh, customer mudah membukanya, betah menggunakannya, dan alhamdulillah insya Allah saya rasa scaling up-nya lebih cepat. Berikutnya,
apa yang menyebabkan improvement daripada KYC ini tadi? Kalau kita lihat adalah semakin cepat autentikasinya, due diligence customer semakin baik, e-signature atau tanda tangan digitalnya tadi sangat cepat, dan yang terakhir adalah proses konsennya tadi itu bisa diproses dengan super cepat dan super privasinya sangat baik. Kalau kita lihat dari topologi daripada model KYC di Indonesia ini ada 5, boleh slide berikutnya. Nah tentu para incumbent sudah banyak menggunakan 5-5-nya atau bahkan ada yang semakin mempercepat hanya salah satunya. Boleh ke slide berikutnya. Kalau kita lihat saat ini khususnya di yang KYC yang kelima adalah yang remote KYC using service provider atau mobile app tadi, bagaimana dibantu oleh PSRE bisa kita semakin cepat untuk melakukan KYC tadi, sehingga misalnya para pemain di bank digital, wallet digital bisa sangat-sangat cepat untuk membuka account tadi, melakukan pinjaman tadi, sehingga bisa melanggengkan proses inklusi keuangan di Indonesia dan juga inklusi ekonomi pada akhirnya di Indonesia begitu. Namun Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan aktif yang berbahagia, boleh di slide berikutnya. Jangan lupa dengan semakin cepat KYC ini tadi, semakin cepat pembukaan account ini tadi, semakin cepat pembukaan pinjaman ataupun simpanan ini tadi, tentu harus diikuti dengan pedal remnya juga. Pedal remnya adalah fraud detection systemnya di industri yang kita sayangi ini harus ditajamkan, namun tetap dengan menjaga agar FRR-nya atau false rejection rate-nya dan false acceptance rate-nya bisa resonan dan juga bisa seimbang, sehingga conversion rate versus fraud detection-nya tadi bisa sangat-sangat baik, sehingga memberikan keunggulan bagi kita para pemain di industri. Boleh ke slide berikutnya, kita masuk ke bab terakhir, bagaimana cara menerapkannya dan bagaimana proses secara detailnya. Boleh ke slide berikutnya, kami akan memberi contoh beberapa. Yang pertama adalah, sudah barang tentu, proses penggunaan KYC ini dan customer due diligence ini harus ditanam atau disematkan di seluruh sepanjang customer journey, khususnya di onboarding, ataupun check out, dan juga khususnya di pada pinjaman dan pembukaan tabungan di beberapa journey untuk perbankan hybrid, syariah, maupun di bank-bank digital. Bapak Ibu sekalian, jika kita lakukan 99-nya ini, sudah barang tentu pasti kita terhindar daripada tadi ada potensi fraud dan menciptakan keunggulan conversion rate yang bagus dan tentunya bisa menciptakan profitabilitas bagi kita. Kami di grup keuangan BRI misalnya, boleh ke slide berikutnya, kami juga menciptakan sejak 2019, kita memiliki kecerdasan artifisial yang diberi nama BRI Brain yang terus memonitor, membantu kita dalam merancang produk, merilis produk dan mengevaluasi produk-produk tadi, baik dari sisi proses liveness-nya, face matching-nya, digital signature-nya, OCR-nya, fraud detection-nya, tentu berkolaborasi juga dengan third party, seperti tadi untuk digital signature kita banyak sekali menggunakan service dari Privy, teman-teman Privy sudah sangat-sangat baik dan bagus service levels-nya. Namun Bapak Ibu sekalian, jangan lupa bahwa main di era digital ini, jantungnya mesti dua begitu. Boleh ke slide berikutnya. Nah untuk itu saya akan bagi resepnya sedikit, bagaimana to unlock program KYC ini tadi, agar betul-betul bisa sangat-sangat resilient, sangat reliable. Itu yang kami namakan double heart begitu ya, atau dua jantungnya tadi aktif-aktif, sehingga pada saat salah satu PSRE tadi misalnya down, kita bisa dengan cepat langsung aktifkan ke PSRE yang berikutnya, sehingga tidak ada proses yang menggantung ataupun blocker dalam satu hari yang paralel begitu. Nah Bapak Ibu sekalian, boleh ke slide berikutnya. Di grup keuangan kami di BRI, kami sudah sangat-sangat piawai dan merancang berbagai macam proses pinjaman digitalnya kami, tabungan digitalnya kami, baik untuk consumers, untuk micro, betul-betul kita sematkan proses KYC digital tadi untuk memberikan layanan yang paripurna kepada customer kami, sehingga di mana saja, kapan saja mereka bisa melakukan pinjaman baru ataupun meneruskan pinjaman yang sekarang, suplesi dan seterusnya, baik untuk customer yang micro, ultra micro, sampai ke consumer berbasis KYC digital tadi. Dan tentunya proses ini memberikan keunggulan bagi kami karena prosesnya hanya memakan waktu kurang dari 5 sampai 15 menit. Boleh ke slide berikutnya. Untuk itu, para teman-teman pemain di industri perbankan, para incumbent maupun para disruptor, saya rasa ada 4 kalau kita mau ngomong outlook untuk 2023 agar kita bisa berlayar lebih jauh lagi, kita tentu harus pilih layarnya semakin baik dan semakin mantap untuk bisa bersaing begitu. Nah untuk itu maka salah satu layarnya kita adalah KYC tadi. Dan terakhir dari saya, boleh slide berikutnya.
Bapak Ibu sekalian, saya rasa kalau kita belajar dari industri industri misalnya begitu, dalam waktu kurang dari 30 tahun terakhir ini mereka bisa terbang ke orbit dari yang tadinya tahun 60-an butuh 10.000 panel untuk terbang ke orbit, tahun 80-an tinggal butuh 1.000 panel untuk terbang ke orbit, di tahun 2019-an hanya butuh sekitar 10 panel untuk terbang ke orbit karena semuanya dikerjakan oleh kecerdasan artifisial, bahkan bisa pulang dan pergi. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya yakin kalau industri antariksa bisa bertumbuh dengan cepat seperti itu, dan kami yakin juga tentu bahwa industri jasa keuangan juga pasti bisa tumbuh dengan super cepat, super eksponensial. Apa yang menjadi financial institution punya planet Mars, mari kita tetapkan sama-sama supaya kita bisa tumbuh eksponensial, tentunya dengan ada EKYC juga salah satunya di dalamnya. Demikian dari saya, mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Bro Gibran. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gaspar untuk pemaparannya. Sangat menarik sekali, apalagi kalau kita lihat pertumbuhan industri keuangan, utamanya industri jasa keuangan juga sangat pesat, utamanya dari tahun 2019 sampai tahun 2022 ini begitu banyak kita sebagai masyarakat bisa mengakses untuk layanan keuangan dari manapun, mau layanan keuangan apapun, pinjaman dan segala macamnya itu bisa kita akses dari manapun. Otomatis harus ada hal-hal yang jelas, utamanya dalam hal verifikasi juga data pribadi kita. Kita akan banyak tanya jawab tentunya dengan Bu Marta dan juga Pak Gaspar, tapi sebelumnya saya mau persilahkan Pak Rizky selaku dari Privy untuk bisa memberikan pemaparannya. Saya persilahkan dengan hormat. Silahkan Pak. Ya, terima kasih atas kesempatannya Pak Gibran, atas introduksinya juga. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Sulistyo dari Privy. Selamat siang juga untuk Bu Marta, Pak Gaspar, Pak Gibran, dan rekan-rekan dari Aftek semuanya. Izinkan saya untuk sedikit banyak membagi ya ilmu pengalaman kami gitu ya, yang sudah sekian lama berkecimpung di dunia EKYC atau penerbitan sertifikat elektronik. Boleh di slide-nya di show ya. Next. Oke, jadi yang pertama kali ingin saya sampaikan adalah sebenarnya yang disebut dengan EKYC ini atau verifikasi tanpa tatap muka ini sebenarnya sudah diatur oleh regulator yaitu OJK di dalam hal ini melalui POJK nomor 12 tahun 2017. Seperti di dalamnya juga tercakup untuk faktor autentikasi yang wajib diverifikasi oleh penyelenggara jasa keuangan seperti itu. Next, kemudian. Ya, next. Oke, EKYC ini gitu ya sebagai solusi dari EKYC menjadi solusi dari proses know your customer atau verifikasi dengan tatap muka seperti itu, sehingga EKYC sendiri adalah salah satu solusi untuk bisa proses verifikasi secara online gitu ya. Dimana kalau misalkan dari proses yang sebelumnya secara tatap muka, itu proses verifikasinya tidak dilakukan pencocokan data secara langsung ke pihak basis data administratif kependudukan, sedangkan dengan EKYC kita akan langsung mencocokkan data dengan si basis data administratif kependudukan. Tapi tentu saja gitu ya, dari EKYC dan sendiri punya kelebihan dan kekurangannya seperti itu. Yang kelebihannya pasti yang pertama adalah hemat waktu dan biaya, dan ini pun nggak hanya dari sisi penyelenggara jasa keuangannya, tapi juga dari sisi nasabahnya yang mana tadinya harus keluar biaya gitu ya untuk datang ke bank atau datang ke penyelenggara jasa keuangannya, sekarang jadi tidak perlu. Dari pihak penyelenggara jasa keuangannya juga tidak perlu mencetak kertas gitu ya, mengeluarkan biaya untuk printing dan lain-lain. Kemudian juga untuk EKYC sendiri secara kelebihannya meminimalisir terjadinya maladministrasi gitu dan fraud gitu ya. Kenapa bisa? Karena tentunya pencocokan data ke basis data administratif kependudukan itu adalah data yang seharusnya menjadi data dasar yang paling kuat gitu ya untuk verifikasi data dari pengguna. Dan meminimalisir terjadinya maladministrasi seperti apa? Jadi tentunya kita akan dari sisi pengguna akan langsung berinteraksi dengan banknya gitu ya, atau dengan penyelenggara jasa keuangannya, sehingga meminimalisir terjadinya adanya interaksi dengan oknum-oknum yang mungkin mau memanfaatkan situasi gitu ya untuk kemudian terjadinya fraud di sana. Kemudian lebih akurat juga tentunya seperti yang tadi saya bilang sudah
terkoneksi dengan basis data administrasi kependudukan, sehingga data yang dicocokkan akan menjadi lebih akurat. Tentu saja ada kekurangan-kekurangannya, yaitu adalah user harus melakukan proses registrasi berulang gitu ya. Kemudian harus menghafal user ID dan password dan lain-lain. Ini semua nantinya akan bisa dipecahkan masalahnya dengan adanya identitas digital atau digital ID. Next. Ya, jadi gimana sih proses penerbitan sertifikat elektronik itu gitu ya. Jadi kalau teman-teman nanti atau mungkin bahkan sudah pernah gitu ya melakukan pengajuan atau pembukaan rekening, pengajuan kredit secara online gitu ya, mungkin akan diminta untuk mengisi data-data yang secara prinsip diminta adalah melakukan proses liveness atau pengambilan foto selfie gitu ya, atau swafoto. Kemudian akan diminta juga pengambilan foto iktp secara langsung. Nah, di dua proses ini adalah dua proses yang krusial, yang bahkan mungkin saya bisa bilang proses pengambilan datanya itu juga penting, karena dalam proses pengolahan data gitu ya, itu ada istilahnya namanya trash in, trash out. Jadi ketika Anda masukin data yang tidak benar, hasilnya pun tidak akan benar gitu. Jadi akurasinya pun tidak akan baik apabila pengambilan datanya tidak baik. Jadi proses liveness itu kita lakukan dengan pengambilan foto secara langsung, dibuka kameranya, kita diminta untuk melakukan gerakan gitu ya. Kalau kemudian lolos atau sukses, maka akan diambil foto wajahnya. Kemudian untuk foto iktp pun sama, kita juga akan diminta untuk mengambil foto secara langsung, nggak boleh upload dari galeri. Kemudian kalau misalkan bahkan ada beberapa penyelenggara jasa keuangan yang memiliki teknologi bahwa kalau bentuknya bukan KTP berarti itu fotonya nggak bisa otomatis keambil seperti itu. Kemudian ada alamat email gitu ya, dia akan diminta untuk menginput alamat email, kemudian ada diminta juga untuk menginput nomor HP. Nah, tentunya karena identitas digital ini atau digital ID ini berbasis user consent gitu ya, tentunya dari pihak penyelenggara jasa keuangan ketika ingin menerbitkan sertifikat elektronik tentunya harus meminta izin gitu ya kepada pemilik data, yang mana pemilik data itu adalah pengguna gitu ya. Jadi penyelenggara jasa keuangan dan Privy adalah sebagai pengelola data. Jadi penyelenggara jasa keuangan harus meminta izin kepada pemilik data gitu ya untuk mentransmisikan gitu ya datanya dari penyelenggara jasa keuangan ke Privy. Kemudian apabila penggunanya setuju, penggunanya dapat menginput kode OTP sebagai proses verifikasi nomor HP gitu ya. Kemudian data-data tersebut gitu ya, data-data yang berdasarkan regulasi dari Kominfo gitu ya, wajib untuk diverifikasi dan dicek gitu ya oleh Privy. Di antaranya adalah data-data NIK, nama lengkap, tanggal lahir, nomor HP, alamat email, foto selfie atau foto swafoto, kemudian ada foto KTP. Nah, hal pertama yang akan Privy lakukan adalah melakukan pencocokan kesesuaian data gitu ya, antara data yang diterima Privy dengan standar dari yang ditetapkan oleh Dukcapil selaku penerbit iktp gitu ya. Kita akan melakukan pengecekan data, apabila datanya dianggap layak, kemudian kita akan lakukan pencocokan dua hal ke Dukcapil, yaitu mencocokkan data demografik, yaitu mencocokkan NIK nama lengkap tanggal lahir yang ada pada foto iktp dengan NIK nama lengkap dan tanggal lahir yang tercatat pada Dukcapil, seperti itu. Apabila kemudian lolos, Privy akan melakukan pencocokan wajah gitu ya. Pencocokan wajah yang dilakukan adalah dengan mencocokkan foto selfie dengan foto wajah yang terekam pada basis data Dukcapil, seperti itu. Apabila seluruh prosesnya sudah selesai dan seluruh prosesnya kemudian lolos gitu ya, pengguna akan diterbitkan sertifikat elektroniknya. Next. Ya, prinsip-prinsip digital ID gitu ya. Ini hal yang sangat penting gitu ya, karena mungkin tadi dari panelis yang lain sudah menyampaikan bahwa belakangan ini marak, mungkin nggak marak ya istilahnya, mungkin terjadi gitu ya kebocoran data dan lain-lain. Nah tentunya semuanya itu harus sama-sama kita jaga, tidak hanya dari sisi pengelola data tapi juga dari pemilik datanya itu sendiri, karena prinsip-prinsip ini semuanya pastinya sudah sama oleh regulatornya, oleh penyelenggara jasa keuangan ya, kita coba jaga dengan baik-baik. Cuma biasanya atau berdasarkan informasi yang saya terima dan berdasarkan pengetahuan saya, kebanyakan fraud itu terjadi tidak hanya dari sisi sistem, tapi juga dari sisi social engineering, dalam artian kita dikirimkan link untuk penipuan, kita mungkin dicoba untuk ada orang mengaku sebagai orang yang kita kenal, jadi itu adalah social engineering sehingga di sana bisa terjadi celah untuk fraud seperti itu. Next.
Ya, mungkin ini adalah beberapa use case gitu ya, atau beberapa segmen di mana tanda tangan digital atau sertifikat elektronik itu sudah digunakan, yaitu ada di retail customer, baik untuk baru top up atau mungkin restrukturisasi di SMI, kartu kredit, pembiayaan mikro, pembelian surat berharga atau SBN, atau kemudian pembukaan rekening tabungan, dan kemudian mungkin dalam surat penyurat internal bank. Next. Ya, mungkin ini salah satu use case-nya. Ini saya mohon izin untuk teman-teman BRI. Jadi use case yang sudah live ini pertama adalah pembukaan rekening BRI. Jadi pastinya di sini kita akan diminta sama seperti yang tadi saya sampaikan, diminta untuk mengambil foto KTP, mengisi data pribadi, menginput kode OTP sebagai proses verifikasi data nomor HP. Kemudian kita juga akan diminta untuk melakukan proses liveness detection seperti itu. Sehingga ketika rekeningnya dibuka, itu kita bisa meyakini bahwa rekening ini memang dimiliki atau dikuasai gitu ya oleh si pemilik data seperti itu. Next. Ya, ini juga pengajuan proses aplikasi kartu kredit Bank Mandiri, di mana, nah di sini identitas digital sudah diimplementasikan, di mana pengguna yang sudah memiliki Privy ID itu cukup dengan menginput username dan password, kemudian Privy akan meminta izin gitu ya ke pemilik data bahwa Bank Mandiri meminta data-data tersebut. Apabila Anda setuju, kemudian Privy akan mengirimkan data-data tersebut ke Bank Mandiri untuk kemudian diisi di dalam formulir pengajuan kartu kredit tersebut seperti itu. Next. Ya, tidak hanya untuk pengajuan gitu ya, tapi juga untuk proses penarikan dana gitu ya. Ini juga sudah kita lakukan dengan rekan-rekan dari insurance, terutama dalam hal ini adalah Zurich. Penggunanya juga diminta untuk menginput Privy ID dan passwordnya atau username dan password Privy-nya gitu ya dalam proses penarikan dana sebagian. Kalau misalkan persetujuan pembagian datanya ini disetujui oleh pengguna, maka Privy akan mengirimkan gitu ya data-data yang diminta oleh pihak asuransi untuk kemudian diisi di form penarikan dana sebagian. Next. Ya. Nah, dalam proses implementasi identitas digital atau digital ID ini, kira-kira seperti apa sih gitu ya? Coba kita bayangkan gitu. Saya mau mengajak rekan-rekan di sini semua untuk membayangkan, misalkan dalam suatu event gitu ya. Kemudian Bapak Ibu ingin masuk ke dalam satu event tersebut, cukup membuka aplikasi Privy gitu. Kemudian aplikasi Privy-nya akan bisa digunakan untuk nge-scan QR-nya. Gitu ya. Kemudian apabila scan QR-nya kemudian sudah dilakukan, maka kemudian pihak eventnya akan meminta untuk beberapa data yang diperlukan untuk bisa masuk ke dalam event tersebut gitu ya. Apabila kemudian data-datanya disetujui gitu ya, maka kemudian Privy akan mengirimkan data-data tersebut dan Anda akan tercatat sebagai pengunjung dari event tersebut gitu. Jadi semudah itu, seaman itu, dan tentunya berdasarkan izin dari si pemilik data seperti itu. Next. Ya, ini untuk proses pengajuan kartu kredit ya. Kita bandingkan dari sebelum dan sesudah menggunakan Privy. Sebelumnya bank harus mencetak formulir aplikasi, bank harus mengisi dan menandatangani formulir aplikasi pengajuan kartu kredit milik pengguna, kemudian kurir juga harus membawa kembali formulir yang sudah ditandatangani oleh nasabah gitu ya. Kemudian formulir aplikasi pengajuan diterima oleh bank, baru kemudian bank memproses si formulir pengajuan aplikasinya tersebut gitu. Sedangkan dengan Privy cukup dengan pengajuan secara online, mengisi seluruh data, kemudian proses verifikasinya juga dilakukan secara online, kemudian proses proses scoringnya juga dilakukan secara online oleh sistem bank. Kemudian apabila disetujui, seluruh datanya akan diterbitkan kartu kreditnya seperti itu. Jadi dari yang proses sebelumnya hanya memakan waktu pengisian datanya itu sampai dengan 20 sampai dengan 30 menit, dengan Privy hanya cukup kurang dari 10 menit sudah selesai. Bahkan untuk sekarang proses pengajuan kartu kredit ada beberapa bank yang hanya di bawah 5 hari kerja kartu kreditnya sudah diterbitkan seperti itu. Next. Ya, impact-nya Privy atau apa sih impact-nya Privy di dalam transformasi digital gitu ya. Jadi Privy selama 6 tahun, Privy didirikan tahun 2016 gitu ya. Privy sudah menerbitkan
37 juta sertifikat elektronik yang seluruh identitasnya sudah terverifikasi dan sudah bekerja sama juga dengan 1.800 perusahaan yang sudah menggunakan jasa kami. Kami sudah membantu untuk menerbitkan rekening perbankan gitu ya, rekening efek atau rekening untuk stock trading gitu ya, pengajuan kartu kredit, pembukaan asuransi, pengambilan dana investasi dan lain-lain seperti itu. Next. Ya, dengan adanya Privi gitu ya, kami sudah mampu untuk meningkatkan persetujuan aplikasi kartu kredit sebesar 61%, kemudian menurunkan aplikasi pembukaan akun sekuritas dari yang drop rate-nya 60% menjadi 5%, pengajuan pinjaman menjadi lebih cepat dari 7 hari menjadi hanya 4 jam gitu ya, pengajuan aplikasi pinjaman dalam hal ini, kemudian mengeliminasi tentunya 30 juta kilogram emisi karbon dengan menyelamatkan 40.000 pohon dan 10 juta kilowatt hour energi gitu ya. Jadi teknologi yang ramah lingkungan. Next. Ya, terima kasih. Cukup sekian dari saya atas perhatian dan kerjasama teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Sangat menarik sekali pemaparan dari Mas Rizky, utamanya bagaimana juga Privi bisa membantu dari berbagai macam ketika pembukaan rekening, terus juga ya tadi sudah dipaparkan oleh Mas Rizky begitu banyak, sangat membantu dengan adanya Privi ini. Selanjutnya kita akan memasuki sesi talk show kita, tanya jawab terhadap panelis kita. Saya mau ke Ibu Marta Simbolon dulu. Bu, mungkin yang dengan atau dari pemaparan Ibu tadi juga ada pertanyaan soal bagaimana pandangan dari Kementerian Kominfo terhadap dengan perkembangan kebutuhan identitas digital pada saat ini. Terutama kalau kita lihat semakin meningkat tentunya, utamanya dari sisi transaksi digital. Tentunya memerlukan juga verifikasi dari data digital kita. Seperti apa, Bu? Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi memang identitas digital saat ini memang adalah suatu keharusan yang baru ya, identitas digital yang aman ya, yang aman. Tidak hanya sekedar identitas digital di media sosial, tapi adalah identitas yang terkait dengan subjek hukum. Itu adalah suatu keharusan yang baru saat ini, sehingga apa yang dilakukan pandangan Kementerian Kominfo adalah kita mempersiapkan PSRE ini sebenarnya adalah untuk memfasilitasi identitas digital tersebut. Nah, kita tinggal bagaimana sektor atau layanan mau menggunakan layanan ini, dan layanan yang dari beberapa PSR ini dapat dikenali di banyaknya layanan, interop di berbagai layanan. Itu yang perlu sih, perlunya kolaborasi, sinergi dari berbagai sektor untuk mempersiapkan ini. Demikian, Mas. Perlu kolaborasi dari berbagai sektor tentunya ya, Bu. Oke, selanjutnya saya mau ke Mas Rizky tentunya di siang hari ini. Mas Rizky, mungkin dari pemaparan Mas Rizky juga, seperti apa sih atau bagaimana pemanfaatan digital ID di Indonesia, khususnya di sektor keuangan digital saat ini? Ya, jadi ini sedikit banyak menyambung ya dengan yang disampaikan oleh Bu Marta. Sepakat Bu kalau misalkan disebut harus ada interoperabilitas. Jadi interoperabilitas ini memang nantinya akan menjadi kunci suksesnya dari apabila tinggi atau rendahnya acceptance dari digital ID. Jadi implementasinya harusnya bisa sangat luas ya Pak Gibran ya, bisa mulai dari pembukaan rekening, bisa mulai kemudian dari masuk gedung gitu ya, atau bahkan mungkin pendaftaran untuk menjadi pasien rumah sakit gitu, sehingga seluruh datanya gitu ya, seluruh datanya itu akan melalui sistem saja. Jadi kita nggak perlu tuh ngeluarin IKTP kita, terus kemudian IKTP-nya difotokopi atau di-scan gitu ya. Yang mana di situ ada celah fraud juga, kemudian data kita yang harusnya hanya kita yang bisa simpan gitu ya, itu terekspos gitu ya untuk sesaat dikuasai oleh orang lain, di mana di sana juga bisa jadi terjadi celah fraud. Sedangkan dengan identitas digital gitu ya, datanya gitu ya, itu kan dikirimkan dari sistem melalui sistem gitu ya, dan itu adalah data yang sudah diverifikasi di awal, sehingga tidak perlu lagi ada proses verifikasi berulang-ulang gitu ya di berbagai macam sistem atau di berbagai macam platform yang lain seperti itu, sehingga
Sebenarnya karena dengan adanya kita mengeluarkan iktp itu sebenarnya apa sih yang ingin dibuktikan gitu ya? Sebenarnya yang ingin dibuktikan adalah bukti atas kepemilikan iktp kita gitu. Kalau udah ada satu pihak gitu ya, dan pihak tersebut sudah qualified gitu berdasarkan standar yang ditetapkan oleh negara, dalam hal ini Kominfo gitu ya, seharusnya cukup verifikasi dilakukan sekali saja oleh pihak yang qualified tersebut gitu, sehingga nggak perlu lagi kita berulang-ulang melakukan proses verifikasi seperti itu. Mungkin kurang lebih seperti itu Pak Gibran, jawaban saya. Terima kasih. Iya, itu yang saya garis bawahi, tidak perlu ada verifikasi berulang-ulang ya. Jadi memang memudahkan kita, ya cuma membutuhkan pembuktian bahwa memang kita sebagai pemilik iktp tersebut. Selanjutnya saya mau ke Pak Kaspar Situmorang. Pak, kalau Bapak melihat sebenarnya bagaimana penerapan dari verifikasi identitas secara digital yang telah berubah proses bisnis customer onboarding di BRI, dan mungkin apa saja sebenarnya manfaat yang dirasakan oleh BRI? Jadi manfaat paling utamanya sudah barang tentu adalah transformasi digital kita tadi betul-betul bisa terrealisasi gitu. Dan proses-proses penciptaan nilai tambah tadi bagi customer, karena semakin reliable, aplikasinya semakin mudah digunakan, mereka betah menggunakan, dan tentu scaling up-nya menjadi sangat-sangat optimal. Dan tentunya memberikan profitabilitas yang sangat-sangat baik begitu bagi grup keuangan BRI. Kemarin kita baru earning calls di kuartal 3 kemarin, alhamdulillah profit kita menjadi yang terbesar juga di Indonesia kan. Nah, salah satunya adalah berkat kolaborasi tadi intensif dan kolaborator dengan regulator, dengan PSRE tadi dan teman-teman yang lain. Mudah-mudahan akan ada lagi terobosan-terobosan baru lagi saya rasa untuk onboarding digital ini tadi, verifikasi identitas ini tadi dengan cara-cara yang lebih disrupsi lagi. Misalnya masa depan siapa yang tahu, mudah-mudahan bisa menggunakan berbasis blockchain sehingga bisa lebih amplifikasinya lebih bagus lagi, dan tentunya fraud-fraud bisa lebih jauh lagi di masa depan. Dan tentu yang kedua adalah bukan hanya bagi customer gitu, tapi di dalam juga ini yang kita namakan di BRI itu kita punya Design Center of Excellence. Salah satunya adalah menciptakan dan merancang namanya total experience gitu. Jadi bukan hanya untuk customer experience ke customer, tapi juga customer experience ke employee-nya begitu. Sehingga di dalam sendiri, di dalam organisasi kami, surat menyurat udah semuanya digital signature semua kan begitu. Dan ini yang paling menarik adalah proses-prosesnya tadi pada saat di pandemi kemarin betul-betul sangat-sangat membantu begitu. Jadi kita alhamdulillah sudah mulai duluan sebelum kena pandemi. Jadi pada saat pandemi kita dapat tailback begitu ya, tailwind-nya luar biasa, sehingga proses-proses tadi itu menjadi jauh lebih cepat dan tentunya pegawai lebih engage di internal karena proses-proses yang tadi juga kita digitalisasi. Mudah-mudahan saya rasa dengan total experience ini tadi, industri perbankan juga bisa lebih maju, para incumbent yang gede-gede maupun yang kecil-kecil juga bisa terus pakai EKYC digital ini tadi, baik untuk customer internalnya maupun customer eksternalnya. Itu mungkin, Mas Gibran, back to you. Baik, terima kasih Pak Kaspar untuk penjelasannya dan juga jawabannya tentunya sangat baik. Selanjutnya saya mau ke Bu Marta. Bu Marta, kalau Kominfo sendiri atau pemerintah, khususnya di Kementerian Kominfo, melihat masa depan digital ID di Indonesia seperti apa, Bu? Baik, tentu identitas digital ini akan banyak dimanfaatkan ya di berbagai bidang ya. Tadi seperti contoh yang kami sampaikan di urgensinya itu bagaimana sektor kesehatan bisa merasakan pemanfaatannya, sektor keuangan, pendidikan, layanan kependudukan, dan semuanya lah ya. Saat ini layanan sudah menggunakan itu, jadi masa depan ini adalah kita harus masuk ke sini karena masyarakat juga menuntut kita semakin digital ya. Kita masyarakat sentrik yang dipersiapkan oleh pemerintah adalah menyiapkan jalan roadmap untuk membangun ini digital ID yang bisa diterima oleh semua sektor dan bisa segera diimplementasikan lah. Demikian. Oke, semoga bisa segera diimplementasikan ya Bu. Saya juga mengundang teman-teman yang ada di sini, kalau memang masih ada waktu, saya persilakan untuk bisa mengisi kolom Q&A yang dibawa nanti dari teman-teman panitia yang akan memverifikasi tentunya pertanyaan dari teman-teman kepada siapa dan apa isi pertanyaannya. Selanjutnya saya mau ke Pak Rizky. Pak Rizky, kalau Anda atau bagaimana sebenarnya para pelaku usaha digital, khususnya penyelenggara fintech di Indonesia ini melihat masa depan digital ID di Indonesia, Pak? Oke, baik. Ini sedikit banyak juga nyambung lagi sih ke jawaban yang tadi. Jadi misalkan gini, data saya gitu ya sudah terverifikasi nih di Privi gitu. Kemudian ketika saya mau
mengajukan sebagai borrower gitu di fintech yang A, kemudian ke fintech yang B, ke fintech yang C, itu nggak perlu lagi saya dilakukan verifikasi berulang-ulang. Sehingga kalau misalkan saya mau mengajukan ke seluruh fintech, ya saya tinggal menggunakan identitas digital saya saja gitu. Kemudian sisanya adalah data-data yang perlu saya lengkapi untuk pengajuan misalkan pinjaman di fintech-fintech tersebut. Sama halnya juga tidak hanya sebagai borrower, sebagai lender juga bisa dilakukan proses untuk onboarding yang tidak perlu berulang-ulang dengan hanya sekali proses verifikasi, yang mana tentunya gitu ya, ini karena masalah interoperabilitas adalah antara komunikasi sistem dengan sistem, sehingga tentunya yang menjadi catatan adalah kita juga harus tetap mengamankan gitu ya proses jalur transmisi itu terjadi. Kemudian cara penyimpanannya juga harus kita perhatikan bahwa saat ini mungkin bisa dibilang agak krusial gitu ya untuk beberapa penyelenggara sistem elektronik untuk juga ikut mengimplementasikan standar-standar yang memang sudah menjadi kewajibannya gitu ya untuk tetap bisa menjaga data penggunanya sehingga menjadi tetap aman seperti itu. Kurang lebih seperti itu Pak Gibran jawaban saya. Terima kasih. Oke, buat teman-teman juga yang mau bertanya, saya persilahkan ada kolom Q&A, nanti teman-teman dari panitia akan membantu saya untuk bisa memilih pertanyaannya. Selanjutnya saya mau ke Pak Kaspar Situmorang. Pak Kaspar, kalau dari pandangan Bapak, apa saja sebenarnya faktor yang mempengaruhi kesuksesan begitu ya Pak, penerapan verifikasi identitas secara digital, dan mungkin apa saja juga tantangan atau kendala yang dihadapi, serta bagaimana BRI juga menghadapinya Pak, atau mengatasinya juga? Makasih Mas, pertanyaan bagus banget. Jadi saya rasa ada 5 faktor yang mempengaruhi kesuksesan daripada penerapan EKYC ini tadi ya. Salah satunya adalah utamanya bagi kita di industri yang sangat rigid ini, sangat serba governance ini, di industri jasa keuangan khususnya perbankan. Nomor 1 pasti adalah compliance gitu. Dan di sisi compliance ini sudah barang tentu, if you don't know, then semuanya jadi no kan begitu. Maka yang pertama sekali harus diupdate adalah teman-teman di sisi compliance-nya begitu. Sehingga tadi sudah sampaikan bagaimana regulator itu sangat-sangat mengenable, memberikan kesempatan besar-besar kepada industri jasa keuangan saat ini. Baik dari OJK, Kominfo, Dukcapil, BI, semuanya saya rasa sangat mendukung proses EKYC digital ini tadi. Kemudian yang kedua adalah dari sisi sistem integrasi dan utamanya reliability-nya tadi. Karena begitu kita sangat tergantung pada teknologi ini, maka kita nggak bisa hidup tanpa dia lagi begitu. Dan begitu kita nggak bisa hidup tanpa dia lagi, maka reliability menjadi sangat penting begitu. Maka kalau tadi pendekatan dari kami grup keuangan BRI adalah kita jantungnya harus 2, ya tantangan digitalnya 2, liveness-nya 2, kemudian proses di depannya 2, underwriting-nya 2, sehingga pada saat satu down kita bisa langsung dengan cepat bisa pindah ke salah satu provider yang lain. Kemudian yang ketiga adalah tentu dari sisi aspek akurasinya, kecepatannya, dan keamanannya tadi gitu. Karena di era digital ini saya rasa kita bocor data leak itu sekarang bisa didenda 60 miliar begitu. Sehingga itu maka setiap organisasi saya rasa harus men-treat keamanan data digital ini tadi dan juga cyber security-nya tadi betul-betul harus pada tempat tertinggi sekarang begitu. Dan yang terakhir adalah dari sisi customizability-nya begitu. Karena sudah barang tentu mungkin penerapan di tempat kami, di grup keuangan kami, tentu agak berbeda dengan di grup keuangan yang lain begitu atau di grup asuransi yang lain. Nah, customizability ini menjadi sangat-sangat penting saya rasa bagi industri jasa keuangan, bagi PSRE, sehingga menciptakan suatu kompromi yang baik, namun tetap bisa govern dan tumbuh sama-sama begitu. Dan Bapak Ibu sekalian, tantangannya saya rasa adalah seperti yang kami sebutkan di sana tadi, ketergantungan yang akhirnya sangat tinggi tadi. Sudah barang tentu ada resikonya begitu. Nah, sudah barang tentu cara mengelolanya adalah dengan kita harus memiliki katakanlah aktif-aktif ya dari sisi jasa EKYC digitalnya tadi, sehingga kapan saja kita membutuhkannya nggak ada resiko jika salah satunya down. Mudah-mudahan nggak dua-duanya down begitu ya. Kalau dua-duanya down ya kita walah-walam begitu. Tapi sejauh ini sih belum pernah kita alami dua-duanya down. Salah satunya down, yang satu lagi aktif begitu. Yang satunya aktif, yang satunya down. Sehingga ini saya rasa salah satu tantangan dan solusi juga yang kami sampaikan dari sisi pemain yang sudah
berkecimpung di bidang ini dalam 4-5 tahun terakhir ini gitu. Dari saya mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Back to you. Ya, oke, itu ya berbagai macam antisipasi juga yang dilakukan tentunya oleh PRI ya Pak. Nah, saya mau ke Ibu Marta. Bu Marta, kalau melihat juga sejauh apa rencana dan juga perkembangan implementasi digital ID di Indonesia pada saat ini, Bu? Dan mungkin juga target yang sudah disiapkan oleh pemerintah, khususnya Kominfo dalam hal ini juga seperti apa? Ya, sebenarnya sudah seperti yang kami sampaikan tadi ya, dijelaskan dalam slide-slide juga bahwa saat ini kita sedang Kominfo telah membangun standar interoperabilitas yang dipakai oleh para PSRE yang telah siap digunakan. Kita juga sudah mempersiapkan regulasi, ya kita juga mempersiapkan infrastruktur untuk mempersiapkan itu. Jadi sebenarnya kalau dibilang sudah siap digunakan, sudah siap. Tinggal nanti tahun depan kita akan buatkan uji coba dulu ya. Jadi kita akan pilihkan programnya apa. Jadi ada nanti PSR Indonesia di sana. Kami akan mengajak para relying party pemanfaat data dan beberapa gitu ya. Sehingga kita bisa melakukan use case ini bertukar. Bagaimana nanti satu orang itu bisa memanfaatkan identitasnya di berbagai layanan. Nah, dari hasil ini nanti tentu sudah tidak menjadi kendala lagi di dalam menggunakan itu ke dalam layanan yang lebih besar lagi. Itu yang kita siapkan. Terima kasih. Oke, berarti Bu Marta roadmap-nya juga udah disiapkan ya Bu, secara jangka panjang juga ya Bu? Kalau dibilang roadmap secara jangka panjang belum, ya. Karena kita 2 tahun ini sudah melakukan kajian dan tahun depan kita akan melakukan uji coba. Dari situ nanti kita akan melihat bagaimana itu dituangkan di dalam regulasi yang lebih luas lagi. Karena harus bisa diterima oleh semua sektor juga. Oke, betul sekali Bu. Semua sektor tidak boleh ada yang merasa dirugikan gitu ya Bu. Jadi semua bisa diterima oleh semua sektor. Terima kasih Bu Marta untuk jawabannya. Saya mau selanjutnya ke Pak Rizky. Pak Rizky, kalau kita melihat mungkin manfaat yang bisa diperoleh oleh lembaga jasa keuangan saat menggunakan digital ID sebagai bagian dari sebuah proses verifikasi identitas secara digital seperti apa Pak? Terutama mungkin bagaimana juga dampaknya terhadap mitigasi risiko dan juga perlindungan konsumen layanan keuangan digital Pak? Oke, jadi yang pertama kalau dari manfaatnya gitu ya, tentunya adalah prosesnya menjadi jauh lebih cepat gitu ya. Yang tadinya pengguna itu diminta untuk mengisi data-data gitu ya secara berulang-ulang gitu ya. Kemudian pengguna juga diminta untuk mengambil foto selfie, mengambil foto iktp lagi. Ini harusnya jadi tidak diperlukan lagi kan. Dan karena untuk kemudian sebuah data ditransmisikan dari Privy ke penyelenggara jasa keuangan, itu penggunanya harus melakukan autentikasi terlebih dahulu. Privy harus yakin gitu ya bahwa ini yang minta datanya ditransmisikan ini emang dari si pemilik data. Nah, caranya seperti apa gitu? Mitigasinya yang kami lakukan adalah untuk saat ini dengan menginput Privy ID dan password atau username dan passwordnya seperti itu. Nah, ke depannya kita juga lagi mengembangkan cara-cara lain yang tentunya lebih nyaman, tentunya juga mungkin sama amannya atau bahkan lebih aman gitu ya dari menginput Privy ID password. Contoh yang akan kami kembangkan adalah dengan menginput Privy ID-nya berapa, lalu kemudian user akan diminta untuk melakukan pencocokan wajah gitu, dan nanti Privy akan mencocokkan gitu ya wajahnya dari foto selfie ketika dia mau melakukan onboarding ke penyelenggara jasa keuangan dengan foto selfie ketika dulu dia melakukan pendaftaran seperti itu. Ketika itu sudah dilakukan dan wajahnya cocok, nah Privy juga akan baru meminta user consent atau persetujuan gitu ya. Setelah itu kemudian disetujui oleh pengguna, baru Privy akan mentransmisikan data-data yang diminta oleh oleh penyelenggara jasa keuangan. Dalam hal ini kebetulan berdasarkan regulasi data-data yang disimpan oleh Privy adalah data-data yang tercatat pada data pribadi saat ini seperti itu, sehingga data-data tersebut yang akan ditransmisikan oleh Privy ke penyelenggara jasa keuangan. Nah, dari sisi mitigasi risiko tentunya dari sisi keamanan gitu ya, kami juga sudah meraih sertifikasi ISO dan juga untuk satu kategori yaitu manajemen keamanan informasi, dan Privy juga akan mengambil gitu ya, bahkan sekarang lagi proses gitu ya dengan pengambilan sertifikasi ISO 27701 atau perlindungan data pribadi.
Di samping itu juga setiap tahun Privi dilakukan audit oleh Kominfo, Privi juga dilakukan pengawasan oleh Kominfo setiap periodiknya gitu, sehingga kami bisa meyakinkan teman-teman bahwa Privi ini melakukan proses pengelolaan data yang memang sudah kami rancang gitu ya, kami yakini adalah proses yang aman. Seperti itu Pak Gibran. Ya, apalagi kalau nanti sudah mendapatkan ISO 27001 tentang perlindungan data pribadi, ya konsumen semakin yakin begitu ya Pak tentang pengelolaan data yang dilakukan oleh Privi. Selanjutnya saya mau ke Pak Kaspar Situmorang. Pak, kalau Bapak melihat mungkin ya, apa saja hal yang dapat dilakukan baik oleh regulator dan juga industri untuk bisa meningkatkan sinergi agar proses implementasi identitas digital ini dapat diakselerasi, Pak? Ya, saya rasa kita punya peluang ya mengikuti tren yang sudah dibikin oleh teman-teman di Tiongkok gitu. Bagaimana dalam kurang waktu 5-7 tahun terakhir itu nilai total volume pembayarannya dia hampir mencapai sekitar 36 triliun US dollar tadi, atau sekitar hampir 3 kali lipat daripada GDP-nya dia per tahun 2020 begitu. Nah ini saya rasa akibat betul-betul mereka sangat koheren di industrinya tadi, regulator dan juga para pemain sama-sama begitu untuk sinergi menciptakan iklim yang kondusif baik perlindungan datanya maupun dari sisi KYC-nya. Nah, untuk itu maka kalau kita turunkan, saya rasa usulan kami begitu, ada beberapa kebutuhan segera untuk beralih kita ke autentikasi yang ke arah biometrik begitu ya. Karena contohnya misalnya kalau nggak pakai autentikasi yang biometrik ini, fingerprint kah, face kah, wajah begitu, ini banyak sekali yang duplikasi data, penipuan, khususnya misalnya seringkali kita lihat di media bagaimana melaporkan tentang penerima-penerima bantuan sosial tadi yang nggak efisien dan belum tepat sasaran begitu. Nah kemudian di satu sisi juga kalau kita lihat bagaimana potensi ini begitu besar, khususnya diskrepensinya begitu. Jadi ada semacam gap sekarang regulasi antar lintas sektor itu ya, khususnya antara sektor keuangan dengan sektor katakanlah ICT itu. Contoh misalnya, kita di industri jasa keuangan ini sekarang hampir semua, saya bilang hampir 99,9% proses customer onboarding-nya tadi menggunakan SIM card atau nomor telepon kan begitu ya. Dan nomor telepon ini tadi kita sama-sama tahu bagaimana bisa diduplikasi dan seterusnya tadi. Dan sehingga ini yang saya rasa kita perlu kolaborasi sinergi lebih intensif dari antara jasa keuangan dengan ICT supaya nomor telepon tadi, SIM card tadi itu betul-betul bisa kita amankan dan para fraudster tadi bisa kita turunkan begitu. Sehingga ketergantungan kami yang sangat-sangat tinggi begitu terhadap jasa telekomunikasi tadi udah jadi backbone-nya kami di industri jasa keuangan juga betul-betul nggak lempar-lemparan nanti di masa depan seperti yang sekarang terjadi begitu. Saya rasa sering kita dengar ini kasus yang kedua yang bisa terjadi begitu. Jadi kalau dari kami sih usulannya mungkin kita harus mulai dari sekarang begitu untuk tata ulang ini beberapa yang belum pas tadi, ada 2 tadi yang saya sampaikan, dan mudah-mudahan saya rasa tujuan kita adalah inklusi keuangan dan inklusi ekonomi kan ya. Dengan adanya eKYC ini, mudah-mudahan kita bisa meniru seperti Tiongkok tadi, GDP per kapitanya tadi dikalahkan sama total volume pembayarannya, kalau kita masih jauh di bawah GDP kita sendiri, dan mudah-mudahan dengan adanya eKYC digital ini, pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan manajemen risiko yang baik, bisa lebih cepat pulihnya terhadap krisis ekonomi tadi. Dari saya mungkin itu sedikit, Mas Gibran. Ya, itu semoga diharapkan tentunya ya, Pak. Nah, terakhir mungkin juga ke Ibu Marta. Bu Marta, kalau singkat juga ya, Bu, ya, strategi kolaboratif seperti apa yang mungkin dapat dilakukan oleh pemerintah dan juga industri digital, termasuk penyelenggara fintech dalam rangka mendukung inisiatif Digital ID di Indonesia, Bu? Ya, strategi yang dilakukan itu tentunya adalah bisa membuka diri ya di dalam pemanfaatan perkembangan teknologi saat ini gitu. Kita tahun depan akan uji coba, jadi bersedia memberikan pemanfaatan layanannya untuk kita tes dari para penyelenggara CA ini untuk bisa diukur, dinilai apakah memang efektif dan efisien di dalam menyelenggarakan identitas digital. Demikian. Ya, oke. Kolaborasi dan juga membuka diri ya, Bu, jawabannya tentunya untuk bisa lebih efisien juga ke depannya. Saya mau ke Pak Rizky. Pak Rizky, singkat juga Pak, bagaimana Privi bisa mendukung pengembangan ekosistem keuangan digital di Indonesia saat ini melalui pemanfaatan digital ID dan juga langkah-langkah kolaboratif apa saja yang akan dilakukan oleh Privi?
Ya, Privy tentunya saat ini secara sistem sudah siap. Kita juga punya API yang tentunya sudah siap digunakan oleh penyelenggara jasa keuangan maupun di luar penyelenggara jasa keuangan. Privy juga saat ini memberikan dukungan 24 hour untuk layanan helpdesk, layanan technical support gitu ya. Kemudian Privy juga kalau di-mention oleh Pak Kaspar tadi harus memiliki availability 99%. Nah, kita selama 2 tahun terakhir alhamdulillah sudah mencapai availability di atas 99% gitu ya. Dan kami juga secara regulasi tetap comply, kami juga menjalin hubungan baik dan menjaga amanah yang diberikan oleh para regulator, sehingga kami juga menjamin gitu ya bahwa koneksi kami ke basis data administrasi kependudukan, baik itu baik itu untuk data demografik maupun data biometrik itu juga tetap terjaga gitu ya, sehingga kami memberikan dukungan penuh gitu ya untuk supaya terwujudnya digital ID yang memang interoperabilitasnya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, dan tentunya dengan penyimpanan data yang aman gitu ya, dan user experience yang juga mungkin nyaman bagi penggunanya. Kurang lebih seperti itu Pak Gibran, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Rizky. Terakhir juga untuk Pak Kaspar, singkat juga Pak, untuk harapan Bapak terhadap pemanfaatan identitas digital di sektor jasa keuangan seperti apa ke depannya Pak? Terima kasih. Jadi kalau kami melihat ya, identitas digital ini sudah barang tentu inilah alat untuk katalis melesatkan ekonomi Indonesia, bisa bukan hanya G20 aja, mungkin kita 20 tahun lagi udah bisa masuk ke G5 begitu ya, atau G7 begitu. Bagaimana kuncinya adalah literasi keuangan digital begitu. Nah, saya rasa kita hanya di Jakarta aja ini bisa ngomong-ngomong tentang tanda tangan digital begini. Kalau kita masuk ke daerah-daerah yang lebih terpencil lagi begitu, dan kebetulan Bank Rakyat Indonesia ada di sana begitu, kami sudah pernah melihat sendiri. Nah, saya rasa literasi keuangan digital tadi, khususnya terkait dengan identitas digital, tanda tangan digital, biometrik, dan macam-macam lainnya, ini saya rasa PR kita bersama di industri, asosiasi, dan juga seluruh teman-teman di regulator. Kita saya rasa harus sinergi untuk bisa melesatkan literasi keuangan digital ini, agar betul-betul inklusi keuangan tadi dan inklusi ekonomi tadi, insya Allah saya rasa bisa tercapai dengan baik, dan tentunya memberikan kotel efek yang baik bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang merata di seluruh Indonesia gitu. Karena pertumbuhan ekonomi jangan hanya di Jawa aja, harus ada di Sumatera, Kalimantan, dan daerah-daerah lain yang lebih merata. Sehingga kalau pemerataan digital ini betul-betul berhasil, otomatis saya rasa pemerataan ekonomi di Indonesia juga bisa berjalan dengan baik. Sehingga Indonesia 2045 betul-betul bisa masuk ke G7 gitu. Terima kasih mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia harapannya di 2045 ketika kita mendapatkan bonus demografi dan juga kita bisa masuk ke dalam negara anggota G7 7 negara ekonomi yang terbesar di dunia begitu. Itu harapan kita dengan adanya inklusi keuangan dan juga inklusi digital, juga ke depannya akses terhadap keuangan digital yang semakin berkembang pesat, kita harapkan bisa dapat membantu masyarakat Indonesia untuk bisa memberikan akses ke berbagai macam terhadap layanan digital, tapi juga di satu sisi kita harus bisa betul-betul aware terhadap perlindungan data pribadi kita, utamanya juga ke depan ketika nantinya semua berjalan sesuai dengan harapan kita, verifikasi data pribadi dapat dilakukan dari satu kali saja begitu ya Bapak Ibu hadirin sekalian, agar tentunya ini semakin mempermudah untuk masyarakat Indonesia melakukan atau menggunakan dan mengakses layanan keuangan digital juga ke depannya. Diharapkan juga bisa secara memberikan pemahaman dari webinar kita kali ini mengenai bagaimana pentingnya verifikasi identitas secara digital di sektor jasa keuangan. Semoga di webinar kali ini kita dapat mengambil begitu ya hikmah dan juga mengambil berbagai macam pentingnya melindungi identitas data pribadi kita dan ketika kita melakukan verifikasi di berbagai macam platform. Terima kasih untuk waktunya Bapak Ibu hadirin sekalian yang sudah bergabung, dan juga terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Marta Simbolon, terima kasih juga saya ucapkan ke Bapak Rizky Sulistyo, terima kasih juga saya ucapkan kepada panelis kita Bapak Kaspar Situmorang sudah bergabung bersama kami dari siang hari tadi sampai sudah menjelang sore hari ini. Selanjutnya saya persilahkan kepada Master of Ceremony, saya kembalikan dengan hormat.
Terima kasih banyak kepada Bapak Muhammad Gibran yang telah memandu diskusi panel siang hari ini dengan sangat menarik, informatif, dan tentunya sangat banyak ilmu serta manfaat yang kita dapatkan. Seperti begitu banyaknya manfaat yang diberikan oleh Privy sebagai platform digital ID dalam penggunaan perbankan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kami mengingatkan kembali lagi kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang belum mengisi daftar hadir, silakan mengisi daftar hadir di bit.ly/daftarhadir_il_privy. Link tersebut sudah disediakan di dalam kolom chat Bapak dan Ibu untuk klaim e-certificate yang sudah disediakan untuk mendapatkan juga door prize dan akan diundi pada periode akhir bulan Fintech Nasional 2022. Bulan Fintech Nasional ini akan ditutup dengan Indonesia Fintech Summit 2022 pada tanggal 12 dan 13 Desember 2022 yang akan dilaksanakan secara hybrid offline di Yogyakarta dan online melalui channel-channel virtual Bank Indonesia, OJK, dan Aftek. Silakan kunjungi website www.fintechsummit.co.id serta Instagram kami @fintechid untuk mengetahui berbagai kegiatan-kegiatan menarik selama bulan Fintech Nasional 2022. Yuk kenal lebih dekat dengan Fintech karena maju bersama Fintech. Atas nama panitia penyelenggara kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Privy yang telah mendukung acara pada siang hari ini dan terima kasih kepada seluruh speakers, moderator, Bapak dan Ibu dan rekan-rekan yang telah mengikuti acara hingga selesai. Mohon maaf apabila ada kekurangan, salam sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Sampai jumpa. Saya Izar Muardian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah sampai. Thanks ya dinernya. Iya. Sebel. Udah muka sama foto beda. Makan minta dibayarin pula. 1-0. Bener kan tebakan Papa? Cari pacar online sih boleh. Tapi pastiin dulu dong identitasnya. Duh, kok gak diangkat-angkat ya? Kenapa tuh, Pak? Ada orang gak ngaku utang ke Papa. Padahal ini jelas-jelas tanda tangan digital dari dia. Terus nggak mau bayar? Digital sih boleh, Pak. Tapi kalau scan-scan kayak gitu, bikin orang gampang ngeles. Bukan dia yang tanda tangan, bukan dia yang pasang gambar, editan lah. Nih, aku kasih tahu cara yang benar. Pakai Privy, pasti aman dan legal. Impas, satu sama deh. Makanya kalau mau tanda tangan digital, pakai Privy. Kamu juga. Kalau cari pacar online, pastiin dulu Privy ID-nya. Udah sampai. Thanks ya dinernya. Iya. Sebel. Udah muka sama foto beda. Makan minta dibayarin pula. 1-0. Bener kan tebakan Papa? Cari pacar online sih boleh. Tapi pastiin dulu dong identitasnya. Duh, kok gak diangkat-angkat ya? Kenapa tuh, Pak? Ada orang gak ngaku utang ke Papa. Padahal ini jelas-jelas tanda tangan digital dari dia. Terus nggak mau bayar? Digital sih boleh, Pak. Tapi kalau scan-scan kayak gitu, bikin orang gampang ngeles. Bukan dia yang tanda tangan, bukan dia yang pasang gambar, editan lah. Nih, aku kasih tahu cara yang benar. Pakai Privy, pasti aman dan legal.
Impas, satu sama deh. Makanya kalau mau tanda tangan digital, pakai Privy. Kamu juga. Kalau cari pacar online, pastiin dulu Privy ID-nya.